Berhubung di awal tahun ini baik Xiaomi ataupun Poco belum rilis smartphone baru khususnya di Indonesia, gimana kalau kita bahas aja nih guys, satu buah smartphone yang pernah punya julukan sebagai the flagship killer ini. Karena siapa tahu juga nih, lewat video ini buat kalian yang sampai saat ini masih ragu sama brand yang satu ini, jadi bisa mulai tertarik nih untuk nyobain produknya yang mungkin aja dalam waktu dekat ini bakal juga merilis produk terbarunya. Nah, kalau gitu daripada kalian makin penasaran, jadi kita langsung aja ke videonya guys. Ya, halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Nah, di tangan saya saat ini udah ada smartphone-nya nih guys, dan ini adalah Poco F1 atau bisa kita kenal sebagai Pocophone F1. Smartphone ini dijual resmi di Indonesia pada bulan Agustus tahun 2018 dan saya beli smartphone ini di awal tahun 2019-nya. Jadi ya udah sekitar 3 tahun nih smartphone ini saya gunakan sebagai daily driver saya. Nah, pertanyaannya bagaimana kondisinya sekarang? Apakah ini masih bagus dan apakah masih worth it buat dibeli di tahun 2022 ini? Ini dia jawabannya guys. Oke, sebagai informasi awal, smartphone ini sudah menggunakan chipset yang terbilang cukup powerful nih guys, yaitu Snapdragon 845 dengan struktur fabrikasinya sebesar 10 nanometer dan menggunakan kartu grafis dari Adreno ya, yaitu 630. Yang mana secara spek jujur aja nih, saya masih bisa gunain HP ini untuk main game Mobile Legends di settingan mentok rata kanan tanpa ada kendala apapun. Dipakai push rank 3-4 game pun terbilang masih cukup aman ya, walaupun body dan layarnya ini bakal kerasa sedikit panas. Kalau dipakai main game PUBG Mobile pun, saya masih bisa dapetin settingan di SDR Ultra dan juga Smooth Extreme-nya. Dan lagi-lagi untuk feel saat bermain masih terbilang baik, walaupun saya lebih sering pakai main di settingan Smooth Extreme-nya. Tapi biarpun begitu, tampilan grafisnya ini masih cukup detail ya. Dan untuk FPS yang bisa saya dapat itu bisa berkisar antara 52 sampai 59 FPS. Kalaupun ada frame drop itu hanya sesekali aja ya guys. Dan biasanya muncul setelah saya pakai main sekitar kurang lebih 2 jam. Dan untuk kalian yang hobi nih main game ini pakai gyroscope-nya, tenang guys, di HP ini udah dibekali gyroscope hardware yang feel-nya itu udah enak banget. Nah, sedangkan saat saya gunain untuk main game berat kayak Genshin Impact, settingan grafis yang bisa didapat adalah yang medium 30 fps. Cuman menurut saya feel-nya memang masih berasa kurang nyaman ya saat dipakai main. Dan saya cenderung gunain settingan di low 30 fps-nya untuk dapetin feel bermain yang sedikit lebih baik. Kalau untuk hasil skor Antutu benchmark-nya, HP ini masih mampu menghasilkan skor Antutu benchmark yang cukup besar nih, yaitu nyaris sekitar 400 ribuan untuk Antutu benchmark versi terbaru yaitu versi 9.3.2. Dan ini sedikit membuktikan ya guys, kalau performa dari HP ini masih sanggup nih untuk berkompetisi dengan HP-HP mid-range terbaru saat ini. Oh ya, untuk unit yang saya bahas ini adalah unit dengan varian RAM 6/128GB nih guys. Dan pada saat itu saya beli di harga sekitar 5,2 jutaan di offline store-nya Xiaomi. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ya buat ngebahas spesifikasi dari layarnya. HP ini dibekali panel layar IPS yang beresolusi Full HD+. Walaupun nggak kayak HP-HP kebanyakan zaman sekarang nih, yang udah pakai refresh rate 90 atau 120Hz, saya masih ngerasa cukup nyaman ya guys waktu dipakai scrolling sosmed di layar 60Hz-nya ini. Kalau untuk dipakai nonton video di YouTube atau nonton film di Netflix gitu, menurut saya layarnya ini juga masih cukup enak buat dinikmatin. Reproduksi warnanya terbilang cukup banyak dan kontrasnya juga menurut saya ini masih cukup pas untuk dipakai nonton film gitu. Nah, selama pemakaian jujur saya hampir nggak pernah komplain ya guys sama desain dan juga size bodinya ini. Walaupun memang terlihat atau terasa sedikit lebih lebar, tapi untuk ukuran tangan saya yang juga lebar ini, jadi ya sama sekali nggak ada masalah waktu saya gunain HP-nya ini. Kalau untuk urusan kamera, HP ini dibekali setup dual kamera di bagian belakang bodinya yang masing-masing beresolusi 12 megapiksel untuk kamera utamanya dan 5 megapiksel untuk kamera depth sensornya. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali satu buah lensa kamera selfie yang beresolusi cukup besar nih guys, yaitu sebesar 20 megapiksel. Yang mana menurut saya untuk hasil jepretan foto dari kamera utamanya ini masih sangat layak untuk kalian pamerin di tahun 2022 ini. Karena masih bisa kasih detail gambar yang bagus, dynamic range yang luas, dan masih bisa kasih saturasi warna yang cukup natural tanpa harus kalian edit-edit lagi nantinya kalau mau langsung kalian upload ke akun sosial media kalian.
Bahkan saat digunakan pada kondisi low light atau malam hari, hasil jepretan kameranya ini juga masih cukup enak buat dilihat. Terlihat minim noise dan masih bisa kasih detail yang cukup di setiap objeknya. Tapi misalnya kalian rasa nih guys, hasilnya ini masih kurang, kalian masih bisa manfaatin fitur night mode-nya untuk dapetin kualitas yang lebih baik dari mode autonya tadi. Sementara untuk hasil jepretan foto kamera depannya, menurut saya hasilnya juga masih tergolong cukup baik ya. Walaupun saya nggak nyaranin ke kalian buat ambil foto saat berada pada kondisi backlight seperti ini. Nah, kalau dipakai untuk merekam video, menariknya HP ini tuh udah mampu ya merekam video di resolusi 4K 60fps untuk kamera utamanya. Sedangkan untuk di kamera selfie-nya ini masih terbatas di 1080p 30fps. Dan buat kalian yang penasaran sama hasil perekaman videonya, ini dia sampel videonya guys. Oke, jadi ini dia guys kualitas perekaman video dari kamera utamanya Pocophone F1 yang punya resolusi sebesar 12 megapiksel. Dan ini saya rekam di resolusi 1080p 30fps. Sebetulnya bisa direkam di 4K 60fps, cuman nanti saya render 30fps, jadi biar imbang aja nanti hasil perekaman videonya guys. Dan kalau saya lihat di gambar ini, dynamic range-nya berasa bener-bener luas ya. Dan ini berkat sensor Sony IMX-nya ya guys. Dan untuk saturasi warna juga masih terlihat cukup natural, kalian bisa lihat sendiri. Nah, langitnya juga masih berwarna biru di sebelah sana juga. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar apakah kualitas perekaman videonya ini yang punya resolusi sebesar 12 megapiksel masih relevan digunakan di tahun 2022. Dan setelah ini saya bakal kasih lihat ke kalian untuk hasil perekaman video dari kamera utamanya guys. Ya, sekarang ini saya menggunakan kamera depannya guys, yang punya resolusi sebesar 20 megapiksel dan hasil kualitas perekaman videonya seperti ini. Dan ini direkam di resolusi 1080 30fps. Berbeda dengan kamera utamanya tadi ya, yang bisa direkam hingga 4K 60fps. Kalau di kamera depan atau selfie-nya ini hanya terbatas di 1080p 30fps. Dan hasilnya kayak gini. Cuman kalau saya arahin ke arah backlight seperti ini, memang dynamic range-nya berasa sempit ya, karena kalau kita lihat di bagian langit-langitnya ini benar-benar putih ya, exposure-nya terlalu over. Dan kalian bisa lihat sendiri untuk warna pohon di sebelah sini juga saturasi warnanya nggak terlalu jelas ya guys, harusnya berwarna hijau, ini ada putih-putihnya segala. Ya, seperti ini hasil perekaman video dari kamera depannya. Bagaimana menurut kalian kualitasnya? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini guys. Oke, sekarang kita lanjut ke urusan baterainya nih guys. Dibekali baterai berkapasitas sebesar 4000 mAh serta sudah support pengisian daya cepatnya sebesar 18 watt, HP ini masih sanggup memberikan screen on time sekitar 6 jam lebih dari kondisi baterai penuh. Dan ingat guys, ini adalah smartphone yang udah saya gunain selama 3 tahun lebih, yang mana dengan jelas bahwa kualitas dari baterainya ini udah bukan kaleng-kaleng lagi nih, alias terbukti ya soal ketahanannya. Dan untuk mengisi daya baterai HP ini menggunakan kepala charger atau kabel charger bawaannya tadi yang sudah support 18 watt, hanya memakan waktu sekitar 2 jam aja nih guys, dari 5% sampai baterainya terisi penuh. Nah, setelah tadi kita ngobrolin beberapa hal soal HP ini, sekarang saya mau coba buat jawab beberapa pertanyaan yang udah saya sebutkan di awal video tadi guys. Untuk pertanyaan yang pertama adalah soal bagaimana kondisinya sekarang, apakah ini masih bagus? Dan jawabannya adalah ya. Surprisingly masih sangat bagus menurut saya, karena sampai saat ini HP-nya ini masih berfungsi normal dan masih saya gunakan sebagai daily driver saya. And for your information nih guys, hampir semua video di awal-awal saya bangun channel ini dibuat menggunakan kamera dari HP ini. Dan ada satu hal lagi nih yang buat saya kagum dan mungkin aja ini bisa merubah sudut pandang kalian sama brand yang satu ini. Adalah ketika ada accident ya, HP ini kecemplung di air laut selama beberapa detik dan secara mengejutkan HP ini ternyata masih nyala dan berfungsi sangat normal sampai saat ini. Padahal ya, yang saya tahu HP ini tuh hanya tahan terhadap cipratan air, bukan kemasukan air.
Dan dari pengalaman saya tersebut mungkin bisa jadi nih guys, sedikit bukti kalau dari HP brand Poco ini memang memiliki kualitas dan build quality yang patut kalian perhitungkan. Karena menurut saya nggak ada lagi ya hal yang bisa membuktikan sebuah kualitas produk kalau bukan soal waktu. Kemudian untuk menjawab nih pertanyaan yang terakhir, yaitu soal apakah HP ini masih worth it untuk kalian beli di tahun 2022 ini, jawabannya adalah tergantung ya guys. Misal kalian butuh smartphone yang punya fitur NFC, jelas HP ini nggak worth it buat kalian beli. Atau kalian butuh layar dengan refresh rate tinggi, juga jelas HP ini nggak bisa kasih itu. Tapi kalau kalian cari HP dengan harga terjangkau dan memiliki spesifikasi tinggi, mungkin HP ini bisa jadi salah satu opsi untuk kalian beli. Mengingat selain karena performanya yang masih cukup bisa diandalkan untuk digunain di tahun 2022 ini, harganya yang terbilang sudah cukup terjangkau juga menjadi alasan yang pas untuk beli HP ini. Dan terakhir ya guys, saya cek di e-commerce gitu, harga second dari HP ini udah berkisaran sekitar 2 jutaan. Jadi buat kalian yang mungkin berminat untuk beli, link pembeliannya udah saya cantumin di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, kalau gitu saya rasa cukup kayak gitu dulu ya guys video mengenai Pocophone F1 ini di tahun 2022. Walaupun menurut saya MIUI-nya ini memang masih ada beberapa bug ya yang cukup mengganggu di bagian aplikasi kamera bawaannya, saya rasa ini masih bisa teratasi pada saat update MIUI di versi yang berikutnya. But overall menurut saya HP ini masih sangat aman dan nyaman buat kalian gunain di tahun ini guys. Jadi guys, kalau gitu seperti biasa buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video review berikutnya.